Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Syamsuddin Adirai, Prodi Akuntansi Syariah, kelas 3B, NIM 120169090, dosen pembina Bapak Adi Mursalin, SEMM CPHCM. Baik, saya akan menjawab soal UAS bagian A. Soal pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah melalui Zoom? Alhamdulillah, saya selalu menghadiri perkuliahan Zoom selama 14 kali. Selama 14 kali selama satu semester. Apakah Anda melakukan video record materi perkuliahan setelah ujian tengah semester? Alhamdulillah, saya selalu membuat video record setelah ujian tengah semester. Selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, apakah Anda aktif dalam menjawab soal-soal diskusi? Alhamdulillah, saya sedikit aktif, tetapi saya terlalu terlambat sama teman-teman untuk menjawab pertanyaan diskusi dari kawan-kawan. Bagaimana kesan-kesan Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing and Management selama satu semester? Kesan saya selama satu semester mengikuti perkuliahan Islamic Marketing dan Manajemen, saya sangat senang sekali karena saya banyak belajar tentang pemasaran, tentang marketing and management lah selama satu semester. Nilai apa yang Anda harapkan setelah Anda mengikuti kuliah Islamic Marketing? Saya sangat-sangat berharap untuk mendapatkan nilai A karena saya selalu menghadiri perkuliahan Islamic Marketing and Management. Walaupun saya kurang aktif, tetapi saya selalu mendengarkan apa yang dikatakan dosen dan saya selalu mendengarkan diskusi dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan bagian B. Baik, di sini saya akan membacakan surah yang berhubungan dengan Customer Relationship Management. Ar-Ra'd ayat 21. Wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalla wa yakshawna rabbahum wa yakhfauna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhan dan takut kepada hisab yang buruk. Selanjutnya An-Nisa ayat 9. Waliyakhsha lazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'fan qafu alaihim falyataqulaha walyaqulu qawlan syadida. Artinya, dan hendaklah takut kepada orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Isi kandungan ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang yang sakit atau menjelang sakaratul maut, maka dia harus menyampaikan pesan atau wasiat yang mengandung kebaikan dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan, di mana pesan itu akan dikenang dan diingat oleh anak-anak yang ditinggalkan sehingga meninggalkan bekas yang berharga untuk mereka. Selanjutnya An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bibatil la antakuna tizarah antadarim minkum wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Terjemah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang selalu atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungan ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 58. Innallaha yamurukum antadul ammati illa lillahi wa iza hantum bainan nasi an taqumu bil ad. Innallaha lima ya'izukum bih innallaha kana sami'an basyira. Terjemahan: sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Isi kandungan dari ayat ini adalah perintah Allah kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dan mereka menentukan hukum kepada manusia, dan agar memimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan diri orang yang diberi amanah itu. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 5. Wala tutusuffa amwalakum lati jamallahu lakum qiyaman warzuqhum fiha wasukhum wa qulul lahum qawlan ma'rufan. Terjemahan: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berikan mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Isi kandungan menjelaskan janganlah kalian serakah kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus. Kemudian surah An-Nisa ayat 23. Ulaikal ladzina ya'lamuhu ma fi qulbihim fa'arid ahum wa izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligh. Terjemah mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berkekas pada jiwa mereka. Isi kandungan tersebut, Allah SWT maha mengetahui segala isi hambanya, termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta Allah SWT untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberikan mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan, serta hadirkan yang berbekas dan mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus. Nomor 2, tentunya konsep CRM tidak lepas dari relation marketing. Menurut Tuggal, konsep ini menyampaikan bahwa tujuan utama yang dibidik oleh semua strategi CRM adalah motif ekonomi, yaitu agar perusahaan mampu mengelola baseline konsumen untuk mengidentifikasi, memuaskan, dan berhasil mempertahankan konsumen mereka yang paling menguntungkan, dan konsumen pun menjadi loyal pada produk tersebut, yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 29 yang sudah saya bacakan sebelumnya. Nomor 3, manfaat fungsi CRM. Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisien operasional, peningkatan time to market, peningkatan pendapat. Fungsinya yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan,
mengusung falsafah customer oriented, customer centric, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan, membangun proses ujung ke ujung dalam melayani pelanggan, menyediakan dukungan pelanggan yang sempurna, menangani keluhan atau komplain pelanggan, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Selanjutnya nomor 4. Dimensi CRM. Identifikasi pelanggan, customer identification, mana perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai yang diharapkan dan juga bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, membangun daya tarik terhadap pelanggan, customer attraction. Hal ini dapat berbentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik dengan produk yang ditawarkan. Selanjutnya, mempertahankan pelanggan yang ada. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan maka perlu dijaga baik hubungan dengan memberikan fasilitas dan juga daya tarik tersendiri agar pelanggan tetap memilih produk perusahaan meskipun banyak saingan di luar perusahaan. Selanjutnya, pengembangan pelanggan. Maksudnya memfasilitasi pelanggan yang bisa memberi konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain di sekitarnya. Nomor 5. Faktor pribadi merupakan cara mengumpulkan dan mengelompokkan kekonsistenan reaksi seorang individu terhadap situasi yang sedang terjadi. Perilaku seseorang dapat membeli sesuatu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepribadian dari konsumen yang bersangkutan. Faktor pribadi menggabungkan antara tatan psikologis dan pengaruh lingkungan, termasuk watak dasar seorang, terutama karakteristik dominan mereka. Meskipun kepribadian adalah salah satu konsep yang berguna dalam mempelajari perilaku konsumen, beberapa pemasar percaya bahwa kepribadian mempengaruhi jenis-jenis dan merek-merek produk yang dibeli. Contohnya seperti pada saat membeli kosmetik, banyak brand kosmetik yang mempunyai merek dan kualitas berbeda-beda di setiap orang. Misalnya, saya lebih suka dengan produk makeover karena produk ini bagus dari ketahanan make up di muka hingga teksturnya lebih natural. Sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sesuatu produk. Faktor kebutuhan. Kegiatan konsumen pada dasarnya dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, konsumen memiliki kecenderungan untuk membeli produk yang sedang ia butuhkan saat itu. Terlepas dari produk tersebut, mereka tersebut termasuk kebutuhan frame, kebutuhan rutin atau tidak. Contoh, dalam membeli produk yang mana saya melihat dari faktor kebutuhan dan ketika pergi ke minimarket, saya cenderung membeli teh kotak dan kopi karena dari segi kebutuhan hal yang menjadi penting. Faktor lingkungan pun juga sangat berpengaruh terhadap pola perilaku konsumen. Hal ini disebabkan gaya hidup yang menjadi ciri khas untuk lingkungan menciptakan skala. Gengsi yang membuat konsumen memiliki banyak pertimbangan dalam membeli suatu produk. Contohnya, pernah suatu ketika saya pergi ke tempat makan. Faktor kualitas produk. Kualitas produk akan berpengaruh pada pengalaman saat menggunakan produk tersebut. Jika konsumen mendapatkan pengalaman menyenangkan saat memakai suatu produk, kemungkinan besar ia akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Faktor harga. Selain kualitas, faktor harga juga merupakan pertimbangan signifikan dalam memilih suatu produk. Harga produk yang terjangkau akan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai lapisan masyarakat dibandingkan yang harganya mahal. Faktor promosi. Faktor promosi sangatlah berperan dalam menjaring lebih banyak konsumen. Jika strategi promosi bagus, bahkan mampu menghipnotis masyarakat, besar kemungkinan produk yang dipromosikan akan lebih keras. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6.
Contohnya seperti kasus perilaku konsumen. Proses pengambilan keputusan oleh konsumen terhadap pembeli. Industri telekomunikasi sering dengan makin pesatnya perkembangan teknologi informasi saat ini. Penggunaan handphone atau HP dalam kehidupan sehari-hari semakin penting. Handphone saat ini bukanlah kebutuhan tersier, tapi seperti sudah menjadi kebutuhan sekunder masyarakat. Pengguna handphone kini makin berkembang. Tidak hanya orang dewasa, namun pelajar dan anak-anak yang sudah paham dengan pemakaian handphone mengganti nomor dengan handphone sudah menjadi hal biasa. Alasannya bisa bermacam-macam. Untuk HP pergantian dilakukan karena alasan hilang atau sekadar ingin mengganti model baru agar bisa dikatakan canggih. Sedangkan pergantian nomor bisa karena ingin sekadar nelpon lebih hemat. Mengingat di beberapa outlet penjual harga nomor perdana lebih murah dibandingkan harga isi ulang untuk nilai pulsa yang sama. Perilaku konsumen di industri telekomunikasi ini memang menarik untuk dipahami karena industri ini memilih nilai pasar yang sangat besar. Selanjutnya nomor 7. Proses keputusan pembeli merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan perilaku pasca pembeli. Yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. Pengenalan masalah atau kebutuhan. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Contohnya, saat akan diundang oleh teman-teman untuk pergi ke pernikahan dan saya tidak memiliki pakaian yang menurut saya cocok dengan tema pernikahan, maka hal itu menjadi alasan untuk saya membeli pakaian lagi. Selanjutnya, pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika konsumen memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli dan mengkonsumsi suatu produk. Contohnya, setelah itu saya untuk mencari informasi di aplikasi e-commerce atau pergi ke toko baju untuk mencari pakaian yang cocok dan menarik. Setelah pun saya mencari informasi mengenai bahan dari pakaiannya dan harga. Hal itu penting untuk menjawab sesuai dengan biaya yang dimiliki. Evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Contoh, dalam memilih baju, perempuan cenderung dihadapkan dalam pilihan yang sulit karena tentunya banyak baju yang akan menurut mereka menarik. Maka dari itu perlulah evaluasi alternatif untuk pemilihan baju dari sekian banyak baju pilihan untuk mencari yang terbaik menurut dia sendiri. Keputusan pembeli. Dalam tahap evaluasi alternatif, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek dalam kumpulan pilihan. Contoh, setelah tahap evaluasi alternatif, saya akan memutuskan manakah baju yang cocok untuk menarik menurut saya yang akan saya beli. Perilaku pasca pembelian. Setiap pembelian, konsumen mungkin mengalami ketidaksesuaian karena memperhatikan fitur-fitur tertentu yang mengganggu atau mendengar hal-hal yang menyenangkan tentang mereka lain, dan akan selalu siaga terhadap informasi mendukung keputusannya. Contohnya, perilaku pasca pembeli adalah bagaimana perilaku yang setelah saya memakai baju yang saya beli untuk pergi ke pesta pernikahan teman saya. Apakah saya suka ataukah sedikit kecewa karena ternyata kurang menarik. Jawaban nomor 8. Tafsir ayat-ayat konsumsi atau ayat berkenaan dengan perilaku konsumen dan jelaskan arti dari isi kandungannya. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat
Quran surah Al-Baqarah ayat 162 ayat 168. Kandungan adalah seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah setan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Quran surah Al-A'raf ayat 31. Isi kandungannya pada ayat lalu Allah memerintahkan agar manusia berlaku adil dalam semua urusan. Maka pada ayat ini Allah memerintahkan agar memakai pakaian yang baik dalam beribadah, baik ketika sholat, tawaf, dan ibadah lainnya. Allah juga memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Nomor 9. Baca surah Quran surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Surah Al-Anbiya ayat 15 dan surah Ad-Duha ayat 1 sampai 8, dan jelaskan arti dan kandungan isinya. Asy-Syura 183 dan 181 sampai 183. Auful kaila wal takunu minal mukhsyirin. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Wala tabkhasunna asyiya'ahum wala ta'sun fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Isi kandungan ayat menerapkan bahwa Syuaib menyuruh kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang bisa mereka lakukan. Mereka diseru untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli. Mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal itu berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib meninggalkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang berpenghidupan baik. Al-Anbiya ayat 15. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikri anal ardo yarisuha ibadiyas salihun. Terjemahan, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, telah tertulis di dalam Az-Zikri, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ad-Duha 8 sampai 10. Wa wajadaka ilang fa'aghna, dan dia mendapati sebagai seorang yang berkurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'amma yatima fala takhar, sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa amma sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghadirinya. Isi kandungan larangan untuk menghadirkan atau mengejek anak yatim. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nomor 10. Perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan adanya suatu proses pembelian. Pada saat itu konsumen melakukan aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian produk dan jasa produk and service. Jadi merek adalah produk atau jasa yang dimensinya mendiferensiasikan dengan beberapa cara dari produk atau jasa lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama. Perbedaan ini bisa fungsional, rasional, atau nyata berhubungan dengan kinerja produk dari merek.
Perbedaan ini bisa juga lebih bersifat simbolis, emosional, atau tidak nyata, berhubung apa yang dipresentasikan merek. Perilaku konsumen dalam perspektif ekonomi Islam adalah tidak adanya sikap hidup yang berlebihan, boros, tidak ada pula kikir israf, melainkan adalah di tengah-tengah yang berlandaskan kebutuhan bukan karena keinginan seseorang. Nomor 11, ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif. Sebutkan dan jelaskan sejumlah keunggulan kompetitif dimaksud. Yang pertama, perusahaan akan meningkatkan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan membeli tuansa dagang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi menurut anggapan para konsumen. Nomor 4, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan mereka karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Nomor 5, merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi hanya yang alot. Nomor 12, pada dasarnya pemberian nama atau merek adalah sangat penting. Coba sebutkan dan bacakan beserta arti dan isi kandungan ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Al-A'raf ayat 180. Wa ilahi asma'ul husna fa'uduhu biha wazurullah zina yulhiduna fi asma'ih sayuzzauna makanu ya'malun. Terjemahan: hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohon kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Orang-orang yang menyimpang kebenaran menyebut nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Isi kandungan ayat dijelaskan bahwa Allah memiliki nama-nama paling baik yang menunjukkan kesempurnaan keagungannya dan tiap-tiap namanya adalah baik, maka mintalah kepada dengan nama-namanya apa yang kalian kehendaki. Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma kullaha summa aradahum ala malaikati faqala bi asma'iha ulai kuntum shadiqin. Terjemahan: dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruh, kemudian mengemukakan kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. 13. Sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen. Faktor-faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah faktor penentuan keinginan dan perilaku seorang paling mendasar. Setiap budaya mempunyai kelompok-kelompok budaya lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk perilaku anggotanya. Faktor sosial. Faktor ini meliputi keluarga, kelompok, referensi, status, peran sosial, dan gaya hidup. Faktor individu. Faktor ini meliputi yang pertama, motivasi. 50 motif yang ada pada seseorang akan mewujudkan tingkah laku yang diarahkan pada tujuan untuk mencapai sasaran keputusan. Jadi bukan sesuatu yang dapat diamati, tetapi merupakan hal yang dapat disimpulkan karena dapat disaksikan. Yang kedua, nilai adalah kemampuan suatu produk untuk memberikan kepuasan. Yang ketiga, persepsi atau pengamatan adalah suatu proses di mana manusia menyadari dan menginterpretasikan aspek lingkungannya. Yang keempat, belajar mengembangkan perubahan dalam perilaku individu yang bersumber pada pengalaman. Kebanyakan perilaku manusia diperoleh dengan mempelajari. Yang kelima, kepercayaan adalah gagasan deskriptif
yang dianut seseorang tentang sesuatu. Kepercayaan ini mungkin berlandasan pada pengaruh opini atau kepercayaan. Selanjutnya nomor 6, sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun yang tidak baik. Perasaan emosional dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek atau gagasan. Yang ketujuh, kepribadian adalah organisasi dari faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologi yang mendasari perilaku individu. Yang ke-8, citra diri menggambarkan hubungan antara citra diri konsumen dengan citra merek, citra perusahaan, dan sebagainya. Selanjutnya nomor 14, buka dan tonton link YouTube dan jelaskan topik materi dibicarakan pembicaraan tersebut. Sebutkan dan bacakan ayat Al-Quran tersebut. Yang dibahas yaitu tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian, faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk, kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan. Materi pertama, tahap-tahap pengambilan keputusan dan pembelian. Citra merek, brand image. Merek menjadi tanda pengenal bagi penjual atau membuat suatu produk. Merek juga bisa menjadi alat pertimbangan konsumen dalam melakukan proses pembelian dan kualitas produk. Merek sangat berpengaruh dalam keputusan pembelian. Mengetahui hidup mewah atau sederhana. Kualitas produk. Pencapaian kualitas perusahaan membutuhkan beberapa kebutuhan untuk merumuskan kebijakan kualitas produk seperti fungsi barang. Seseorang konsumen akan setia apabila kegunaannya akan memberikan suatu kepuasan tersendiri bagi konsumen tersebut. Materi kedua, faktor mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk. Beberapa faktor. Ada 6 faktor yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama, harga itu sendiri. Yang kedua, kualitas barang. Yang ketiga, harga barang pengganti. Yang keempat, pendapat. Yang kelima, selera konsumen. Dan yang terakhir, 6, merek. Materi ketiga, kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, kegagalan di masa lalu. Yang kedua, konsultasi yang berlebihan, proses pengambilan keputusan jiwa banyak, konsultasi yang berlebihan kebanyakan pihak. Faktor yang ketiga, faktor ketidakpastian. Ayat Al-Quran mendukung penjelasan materi ini, yaitu Al-Baqarah ayat 31. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Terjemahan, dan dia mengerjakan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian menemukan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Al-A'raf, walillahi asma'ul husna fad'u biha wazrullah zina yulhiduna fi asma'ih sayuzawna makamu ya malun. Terjemahan ayat milik Asma'ul Husna, maka bermohon kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat kebahasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Isi kandungan ayat dijelaskan bahwa Allah memilih orang-orang yang paling baik, yang menunjukkan kesempurnaan keagungannya, dan tiap-tiap namanya adalah baik. Maka mintalah kepadanya dengan nama-namanya yang apa kalian kehendaki. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata saya atau perkataan saya kurang enak didengar oleh teman-teman. Saya sekali lagi minta maaf sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kita sendiri. Yumkin hazamini afwan minal khoto'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.